Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub dan Ribka. Nabi Yusuf adalah cucu dari Ishak. Silsilah lengkapnya adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Syali bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Nabi Yusuf mempunyai 12 orang saudara, beliau merupakan anak ketujuh. Di antara ke-12 saudara Nabi Yusuf, hanya Bunyamin saudara sekandungnya, namun ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Al-Quran mengawali kisah Yusuf saat ia masih muda. Ia bermimpi melihat 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Yusuf ayat keempat. Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Yusuf, ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, tunduk dan bersujud di hadapanku." Mimpi itu ia beritahukan kepada ayahnya, Yakub yang menyuruhnya agar tidak memberitahukan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang pencemburu. Yusuf ayat kelima. Ayahnya berkata, "Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, sebab akan menimbulkan kedengkian di hati mereka sehingga mereka tergoda oleh setan untuk mengatur siasat mencelakakanmu. Mereka akan membuat tipu daya dan berbuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh manusia yang sangat nyata." Nabi Yusuf juga merupakan anak yang paling disayangi Yakub, sehingga saudaranya merasa cemburu dan mereka merencanakan suatu rencana untuk membuang Yusuf. Yusuf ayat ke-8. Yaitu ketika saudara-saudara Yusuf berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu kelompok yang kuat dan lebih bermanfaat bagi ayah daripada mereka berdua. Dengan lebih menganak-emaskan Yusuf dan saudara kandungnya daripada kita, sesungguhnya ayah kita telah keliru dan jauh dari kebenaran." Padahal kebenaran itu amat jelas. Saudara-saudara Nabi Yusuf meminta izin pada Nabi Yakub alaihissalam untuk membawa Nabi Yusuf pergi bersama mereka, dan mereka diizinkan. Dalam perjalanan, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal pergi oleh saudara-saudaranya. Sehingga kemudian segerombolan kafilah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir melewati sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air, namun bukan air yang mereka dapatkan, melainkan pemuda tampan yang keluar dari sumur. Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara. Nabi Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijadikan budak. Nabi Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz hingga beberapa tahun kemudian. Kian lama Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi lelaki tampan hingga istri Raja Al-Aziz yang bernama Zulaiha merasa tertarik dan berusaha menggoda Nabi Yusuf, namun beliau menolaknya. Yusuf ayat ke-23. Wanita yang rumahnya ditempati Yusuf di bawah kekuasaannya ingin merayu Yusuf agar ia mau menggaulinya. Wanita itu mendekat ke hadapan Yusuf dan menampakkan keindahan tubuhnya. Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, telah kusediakan diriku untukmu." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu sementara suamimu yang mulia itu adalah tuanku yang telah memposisikan aku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina." Tapi semakin kuat Yusuf menolak, semakin kuat istri pembesar kerajaan Mesir itu merayu dan memaksanya. Apalagi mereka hanya berdua saja di dalam kamar. Keadaan sekitarnya juga sangat sepi. Para pembesar kerajaan sedang sibuk dengan urusan kerajaan. Istri Al-Aziz mengomentari omongan mereka dengan berkata, "Pemuda tampan yang telah memesona dan membuat kalian terkagum-kagum itulah yang membuat kalian mencerca aku. Aku telah memintanya dan mencoba memperdayanya untuk memenuhi ajakanku, tetapi ia enggan, seakan-akan dirinya terjaga dan ia ingin selalu terus menjaganya. Sungguh, jika ia tidak menuruti perintahku, maka ia akan dijebloskan ke dalam penjara dan akan menjadi terhina." Bisikan setan telah membuat Zulaiha lupa segalanya. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah Yusuf harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yusuf tetap bersikeras menolak bujuk rayu Zulaiha. Karena semakin terdesak, Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Tapi Zulaiha mengejar dari belakang dan mencengkeram baju bagian belakang Yusuf hingga robek. Pada saat itulah, suami Zulaiha muncul di depan pintu. Zulaiha panik dan justru memfitnah Nabi Yusuf di depan suaminya. Zulaiha berkata bahwa Nabi Yusuf hendak melakukan perbuatan tercela terhadapnya. Meski Kitfir merasa ada yang aneh dan tidak percaya sepenuhnya kepada istrinya, tapi dia tetap menghukum Yusuf.
Hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi nama baik keluarganya. Yusuf pun akhirnya mendekam dalam penjara. Yusuf ayat ke-33. Yusuf berkata, setelah mendengar ancaman istri Al-Aziz dan juga mendengar nasihat wanita-wanita itu agar menuruti saja keinginannya, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada permintaan mereka kepadaku. Sebab, itu berarti melanggar perintahmu. Kalau saja engkau tidak melindungi aku dari makar dan tipu daya mereka, niscaya aku cenderung mengikuti mereka, sehingga aku termasuk orang-orang bodoh dan bersalah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam menakwilkan mimpi raja. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa di dalam penjara, mereka mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Yusuf ayat ke-36. Bersama Yusuf, masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda dari pelayan raja. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yusuf, aku bermimpi memeras anggur untuk kujadikan khamar. Yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti itu dimakan burung. Beritahulah kami, hai Yusuf, takwil mimpi kami dan kesudahan nasib kami berdasarkan petunjuk mimpi itu. Sesungguhnya kami sangat yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat baik dan kemampuan menakwil mimpi dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa kepada Yusuf, yaitu kemampuan menafsirkan mimpi. Dengan kemampuannya itu, Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau yang sangat panjang. Hal itu bermula ketika pada suatu malam, Raja Mesir yaitu Raja Aroyan, bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tak jauh dari sungai itu. Tak lama kemudian, muncul 7 ekor sapi kurus-kurus dari sungai. Ketujuh sapi itu segera bergabung merumput bersama 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba, ke-7 ekor sapi kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk. Mimpi Raja Mesir pun berlanjut, ia melihat 7 bulir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan 7 bulir gandum kering di sebuah batang kayu yang lain. Sama dengan mimpinya sebelumnya, 7 bulir gandum kering ini memakan habis 7 bulir gandum yang segar. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut, bahwa akan datang 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan membawa kemakmuran. Segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah. Setelah musim subur itu, akan datang musim kemarau selama 7 tahun yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu, tak ada tanaman yang tumbuh. Jadi selama masa subur itu, simpanlah hasil-hasil panen untuk persiapan di musim kemarau kelak. Setelah raja yang mendengar tafsir Nabi Yusuf, ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Zulaiha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurus pengelolaan pangan dan harta kekayaan kerajaan. Ketika masa kemarau tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya. Termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Nabi Yusuf, namun ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf memiliki trik, yaitu jika mereka ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka Benyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun menuruti perkataannya, diajaklah Benyamin pergi ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Ketika mereka telah mendapatkan makanan dan hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal tersebut menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang, ini merupakan trik Nabi Yusuf. Nabi Yakub pun semakin merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya, seketika itu juga ia kehilangan penglihatannya karena kehilangan Yusuf dan saudaranya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang, Nabi Yakub pun semakin merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya, seketika itu juga ia kehilangan penglihatannya karena kehilangan Yusuf dan saudaranya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi kepadanya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya, dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya.
Nabi Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya pada masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya, 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya.